Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqa. Ya. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan juga seluruh sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kita kembali mempelajari tentang adab-adab. Karena lagi tren ini adab. Pembicaraan tentang adab. Mana yang duluan, adab atau ilmu? Pertanyaan tentang adab atau ilmu duluan. Pertanyaan sama seperti mana yang duluan, telur atau ayam? Nah, adab yang kita baca adalah dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Supaya kita tahu mana adab yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mana yang bukan. Ya. Jadi kalau adab yang wajib kita pelajari itu adab yang memang dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan adab dari yang lain, sumber dari yang lain akan kita lihat apakah dia sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak. Ya. Kalau dia sesuai maka boleh. Ya. Karena adab itu bagian dari adat. Ya. Al-adah muhakkamah. Apabila adat itu sesuai dengan syariat Nabi maka diperbolehkan untuk dilakukan. Ya. Tapi kalau tidak sesuai maka diutamakan atau didahulukan adab yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau belajar maka adab yang diajarkan oleh baginda Nabi itu sudah lengkap. Ya. Baik adab kepada Allah, adab kepada Al-Qur'an, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab bertamu, adab macam-macam. Ya. Bahkan sampai adab buang hajat juga sudah ada diajarkan dalam Islam. Ya. Nah, kalau kita belajar hadis Nabi semuanya kita dapatkan. Ya. Baik. Kita masih di bab yang pertama, al-babul awal min atraf min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Ya. Beberapa fadilah tilawatul Quran dan pembawanya atau ahlul Qurannya atau hamalahnya. Kita sudah jelaskan masing-masing kata ini kemarin. Ya, atau pekan lalu. Kita sudah sebutkan dalil yang pertama tentang adab kepada Al-Quran atau keutamaan tilawatul Quran dari ayat Allah. Dan tentu saja ayat-ayat Allah tentang fadlu tilawah, keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan mempelajari Al-Quran sangat banyak dalam Al-Quran sendiri. Ya. Dan ini disebutkan hanya dari satu surah saja, yaitu surah Fatir. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa beliau menyebutkan dalil tidak semuanya memang. Ya. Jadi beliau mengambil dalil-dalil yang beliau merasa cocok untuk dicantumkan dalam bab tersebut. Ya. Kemudian beliau mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau cantumkan.
Yang pertama kita baca kitabnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa rawaina an Utsman bin Affan, wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahhul kutubi ba'da al-Qur'an. Ya. Dan kami riwayatkan. Kata rawaina artinya kami riwayatkan. Ya. Dan beliau tidak menyebutkan sanadnya secara lengkap. Ya, seperti yang sudah beliau ungkapkan dalam muqaddimah, bahwa beliau tidak akan menyebutkan riwayat atau sanadnya secara lengkap dalam kitab ini. Walaupun di kitab beliau yang lain beliau sebutkan sanadnya secara lengkap. Ya, sebagaimana kita sudah ketahui, beliau mengatakan bahwa beliau memilih untuk menulis kitab ini secara ikhtisar. Ya. Dirangkum atau diringkas, ya, diringkas, dibuat praktis. Maka kalau beliau mengatakan warawaina, kami meriwayatkan, berarti ini sanadnya memang bersambung sampai beliau dari Imam Nawawi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang bersambung sanadnya. Ya. Tapi beliau tidak cantumkan, karena beliau sudah sebutkan di muqaddimah, ya, tentang hal tersebut. Tapi kalau ingin melihat sanad yang lengkapnya, tentu kita bisa melihat kitab-kitab beliau yang lain yang meriwayatkan hadis ini. Ya. An Utsman bin Affan. Ya. Dari Utsman ibni Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini ada kata an Utsmana. Utsmana ini apa namanya kemarin, Fawaz? Isim apa? Isim ghairu munsharif. Jadi an itu huruf apa? An huruf jar. Seharusnya kalau an, habis an adalah kalimatnya berbaris kasrah atau majrur. Ya. Tapi karena ini isim ghairu munsharif, ghairu munsharifnya karena apa ini? An Utsmana. Apa, Fas? Apa sebabnya? Ilahnya apa? Nam. Al-alamiyah wa ziyadatul alifi wan nun. Ya. Nama dan tambahan alif dan nun. Jadi dalam bahasa Arab, setiap nama kemudian ada tambahan alif dan nun di belakangnya, maka dibaca dengan jar tandanya fathah. Maka bacanya an Utsmana, ya, bukan an Utsmani. Ya. An Utsmana bin Affana, ya, sama juga. Affana juga sama. Ya. Zia al-alamiyah wa ziyadatul alifi wan nun. Ya, beliau adalah khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, yang dikenal dengan apa julukannya Utsman? Apa julukannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Siapa yang tahu julukannya Utsman? Dzun Nuraini. Ya. Julukannya adalah Dzun Nuraini. Yang memiliki dua nur, dua cahaya. Ya. Kenapa beliau disebut dengan Dzun Nurain? Apa sebabnya? Apa sebabnya disebut Dzun Nurain? Karena menikahi dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama beliau menikah dengan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama beliau Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ruqayyah dan Utsman radhiyallahu taala anhuma menikah sebelum hijrah ke Habasyah. Ya, sebelum hijrah ke Habasyah. Sehingga
Utsman dan Ruqayyah radhiyallahu taala anhuma orang yang pernah berhijrah dua kali. Ya. Pertama hijrah ke Habasyah bersama rombongannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Abu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma dan yang lain-lain. Ya. Kemudian beliau adalah orang yang termasuk salah satu tokoh yang paling berjasa terhadap terpeliharanya Al-Quran sampai sekarang. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma ini seorang hafidh, ya, qari, alim, faqih. Ya. Semua keutamaan ada sama beliau. Ya. Tapi orangnya pemalu. Ya. Orangnya pemalu. Dan riwayat-riwayat qiraatul Quran, kalau kita belajar ilmu qiraat, riwayat-riwayat qiraatul Quran, salah satu sumbernya adalah sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan beliau adalah khalifah yang ketiga yang dipilihnya berdasarkan musyawarah perwakilan. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjelang ajal beliau, ya, beliau memilih berapa orang sahabat? Ya, 8 orang sahabat untuk bermusyawarah mencari pengganti beliau. Ya. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan lain-lainnya dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ya. Dan setelah Umar wafat, maka mereka yang ditunjuk tadi bermusyawarah. Ya. Akhirnya singkat cerita, dari musyawarah itu terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Jadi beliau adalah khalifah yang pertama dipilih dengan perwakilan yang diwasiatkan oleh khalifah sebelumnya. Itu Khalifah Umar bin Khattab. Dan beliau adalah khalifah yang paling lama memerintah dari kalangan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, yang paling lama memerintah. Yang paling singkat ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau setelah menikahi Ruqayyah, pulang dari Habasyah, beliau hijrah ke Madinah bersama istri beliau Ruqayyah bintu Rasulullah. Kemudian sampai di Madinah di tahun kedua Hijriyah, Ruqayyah radhiyallahu taala anha sakit. Ya. Sakit sampai kemudian wafat. Ya. Setelah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau dengan adik dari Ruqayyah, yaitu Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Ya. Sehingga beliau diberi nama Dzun-Nurain. Ya, inilah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Riwayat singkat beliau. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya. Orang yang paling baik, sebaik-baik umat Islam, orang yang paling mulia, orang yang paling utama, orang yang punya fadilah
kata Rasulullah SAW adalah orang yang pertama mempelajari Al-Quran. Ya. Ta'allamal Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi, kalau kita belajar Al-Quran, walaupun banyak orang yang mencibir, ya, itu tidak usah bersedih. La tahzanu wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Karena belajar Al-Quran itu punya fadilah yang sangat tinggi. Dan yang dimaksud belajar Al-Quran di sini bukan hanya sekedar belajar bacaannya, ya, tapi mempelajari berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ulumul Quran itu sangat banyak. Ya, cabang-cabang ilmu Al-Quran sangat banyak. Ya. Di antara yang paling pertama, yang paling dasar tentu ilmu membacanya. Ya. Ilmu membacanya pun ada ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid juga banyak cabangnya. Ya. Ada ilmu tentang makharijul huruf. Makhraj huruf. Ada ilmu tentang sifatul huruf. Sifat-sifat huruf. Ada ilmu tentang hukum tajwid, ya, hukum-hukum tajwid. Nun mati bertemu dengan apa? Nun tanwin, ya, mim mati, kemudian apa? Mad, alif lam, nun gunnah, mim gunnah, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dipelajari tidak cukup 1 hari. Banyak waktu yang kita butuhkan. Itu baru tajwidnya saja. Dan ada ilmu yang lain tentang Al-Quran. Seperti apa misalnya? Ilmu tentang nuzul Quran, asbabun nuzul. Ya, sebab-sebab nuzul Al-Quran. Ada ilmu tentang Al-Makki wal-Madani. Ya. Ayat-ayat yang turun pada masa Mekah, ayat-ayat yang turun pada masa Madinah. Ada ilmu tentang nasikh wal-mansukh. Ya. Mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansukh. Ada ilmu tafsir. Ya. Ada ilmu ma'anil Quran. Ada ilmu gharibul Quran. Ya. Ada ilmu tentang i'jazul Quran. Macam-macam. Ya. Cabang-cabang ilmu Al-Quran itu macam-macam. Ada ilmu qiraat. Ya. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Qiraat. Ada qiraat sab'ah. Ada qiraat asyrah yang mutawatir. Qiraat itu adalah cara membaca Nabi. Ya, cara Rasulullah membaca ayat-ayat itu ketika beliau berada di tengah-tengah suku Quraisy yang berbeda. Ya, karena suku Quraisy itu juga banyak cabang sukunya. Ya, banyak cabang sukunya. Ya, dari sekian cabang suku Quraisy ada 10 cabang suku yang kalau Nabi SAW membaca Quran kepada mereka, Rasulullah membaca dengan bahasa mereka, dengan dialek dan lahjah mereka. Namanya qiraat. Nah, itu juga banyak. Dan belajar qiraat ini harus pakai sanad. Ya, harus pakai sanad. Ada sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ya. Nah, itu nanti belajar kalau sudah hafal 30 juz baru boleh belajar. Kalau belum hafal susah, tidak bisa. Ya. Karena setiap ayat itu bagaimana cara membacanya? Membaca Al-Fatihah saja. Membaca Al-Fatihah saja berapa cara membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, itu ilmu
namanya ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Ada lagi ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Arab. Ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu ma'ani. Ada juga ilmu yang berkaitan dengan arud. Ilmu yang berkaitan dengan sastra Arab juga. Nah itu juga kalau kita belajar itu pasti kita akan bersentuhan dengan ayat Al-Quran. Makanya kalau di Al-Azhar itu kata asatidah yang belajar di sana, kalau kita belajar ambil sastra Arab itu pasti belajar Al-Quran juga. Karena Al-Quran itu hujjah dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu dalil bukan hanya dalam hukum Islam saja, tapi dalil dalam bahasa Arab adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dia tidak kalau kita belajar bahasa, nahwu tidak bisa menghukumi Al-Quran, tapi Al-Quran bisa menghukumi nahwu. Nah begitu. Jadi kalau orang belajar nahwu kemudian dia baca Quran, kemudian dia i'rab dengan salah, berarti bukan mengi'rab ayat itu tidak cukup dengan ilmu nahwu yang kita miliki. Karena mengi'rab ayat itu tidak sama dengan mengi'rab kalimat bahasa Arab yang biasa. Karena Al-Quran jadi hujjah. Dia dalil, bukan madlul. Jadi kalau kita belajar bahasa, hujjah kita adalah Al-Quran. Semua cabang bahasa Arab kalau kita belajar, mau belajar balaghah, belajar ilmu badi', belajar ilmu ma'ani, belajar nahwu, belajar saraf, itu dalilnya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu jadi dalil. Seperti yang kita sebutkan tadi. Sehingga Al-Quran itu menghukumi bahasa Arab, bukan bahasa Arab yang menghukumi Al-Quran. Karena Al-Quran lebih tinggi daripada bahasa Arab. Bahasanya Al-Quran itu lebih tinggi dibandingkan bahasa Arab. Makanya tidak semua orang Arab paham Al-Quran. Kalau mereka ingin paham Al-Quran, mereka harus belajar. Tidak bisa dengan hanya bahasa Arab yang mereka pakai sehari-hari, kemudian menghukumi Al-Quran. Tidak bisa. Tapi kalau mereka mau mempelajari Al-Quran, atau ingin berhujjah dengan Al-Quran, mereka harus belajar khusus. Belajar seperti kita sama. Makanya di Arab yang belajar nahwu itu bukan orang Indonesia, orang Arab belajar nahwu. Belajar nahwunya pakai apa? Dalilnya pakai ayat Al-Quran. Jadi sama, kedudukan kita ketika kita menuntut ilmu dan orang Arab sama saja. Jadi bukan karena mereka orang Arab lalu semuanya paham Al-Quran langsung, tidak. Ada juga yang tidak paham. Makanya banyak juga orang Arab yang pemahamannya menyimpang. Jadi yang pemahamannya menyimpang itu bukan cuma orang non-Arab, orang Arab pun sama. Kenapa? Karena bahasa Arab itu di bawah Al-Quran. Jadi kalau orang mau memahami Al-Quran, walaupun dia sudah bisa bahasa Arab, dia harus belajar. Kalau dia tidak belajar, kemudian memahami Al-Quran begitu saja, itu banyak yang menyimpang, banyak yang tersesat. Makanya disebutkan orang yang paling baik adalah orang yang man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Jadi kalau kita baru bisa membaca, itu berarti kita masih baru langkah pertama saja itu. Nah, ini yang menjadi menjadi hal yang kita sayangkan ketika langkah pertama sudah diselesaikan, langkah kedua sudah tidak lanjut. Nah, itu yang membuat kita pemahaman Al-Quran tetap ketinggalan. Karena kita baru langkah pertama sudah wisuda. Begitu langkah pertama selesai sudah wisuda.
wisuda 30 juz. Bukan menghafal, membaca. Jadi kalau sudah tamat khatam Al-Quran 30 juz pembacaannya, sudah wisuda. Nah, yang disayangkan itu seharusnya begitu wisuda bukan selesai, tapi tambah belajar. Begitu wisuda sudah selesai, itu yang sangat disayangkan. Ya. Makanya banyak orang yang sudah wisuda membaca Al-Quran pada ketika dia masih SD, ya. Begitu sudah dewasa, hilang DP bacaan Al-Quran. Ya. Kalau mau membaca, harus belajar ulang. Ya. Kadang dia sudah lupa bagaimana cara membaca tanwin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena baru langkah pertama lulus, sudah selesai, hilang. Ya. Dianggap sudah paling top itu. Ya. Sudah dianggap paling top. Nah, ini yang sangat disayangkan. Seharusnya ketika langkah pertamanya selesai, dia harus melangkah ke langkah yang kedua dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dan seterusnya berarti sampai semua cabang-cabang ilmu Al-Quran bisa dipelajari. Nah, tapi ada orang bilang ya, kalau dia belajar Al-Quran terus nanti dia mau kerja apa? Zaman kita sekarang zaman teknologi. Ya, kalau kita belajar Al-Quran terus, ya, nanti kita tidak paham teknologi. Kalau kita tidak paham teknologi, nanti kita mau kerja apa? Ya. Sehingga orang mencari ilmu yang untuk bekerja dulu. Padahal kalau kita lihat sejarah penemuan-penemuan para ulama masa lampau, ya, para penemu itu orang-orang yang belajar Al-Quran. Ya. Para penemu, baik itu penemu ilmu sosial, ilmu eksak, itu orang yang dari kecilnya berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi mereka. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi mereka untuk mempelajari ilmu yang ada di dunia ini. Penemu angka Al-Khawarizmi, penemu ilmu Al-Jabarit yang menemukan angka 1, 2, 3 sampai 0. Itu dari mana dapat inspirasinya? Dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Ya. Ibnu Khaldun, seorang sosiolog, ya, ahli sosiologi. Itu dari mana belajarnya? Dari Al-Quran. Jadi para ulama dulu mempelajari ilmu-ilmu, dalilnya atau sumbernya atau inspirasinya dari ayat-ayat Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran tentang ayat-ayat kauniyah. Seperti Quran surah An-Naml yang kita baca. Itu ada inspirasi ayat kauniyah di situ, bahas. Masya Allah, tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya. Dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladziina 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda 'alaika tarfuk. Ya. Berkata orang yang memiliki ilmu dari kitab Allah. Ya. Jadi bukan Nabi Sulaiman, tapi sahabatnya Nabi Sulaiman. Atau pembesarnya Nabi Sulaiman. Atau tokoh dari kalangan sahabatnya Nabi Sulaiman. Allah mengatakan, wa qala alladziina 'indahu 'ilmun minal kitab. Dan berkatalah orang yang memiliki ilmu dari kitab. Dari kitab apa? Dari kitab Allah. Dia ahli kitab Allah pada zaman Nabi Sulaiman. Ya. Ahli kitab Allah yang turunkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Ahli dalam kitab itu. Apa katanya? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya akan mendatangkannya
Saya akan membawanya atau menghadirkannya. Menghadirkan apa? Arsy. Menghadirkan singgasana. Ya, singgasananya Ratu Balqis dihadirkan. Ya, sebelumnya itu kan Nabi Sulaiman bermusyawarah. Ya, beliau mengatakan qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Hai sekalian para punggawaku, ya. Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan para punggawanya, siapa di antara kalian yang mampu menghadirkan singgasananya Ratu Balqis, ya, sebelum mereka datang ke sini untuk masuk Islam. Ya. Nabi Sulaiman di Palestina, Ratu Balqis di Yaman, di negeri Sabah. Ya. Dari utara ke selatan, ribuan kilometer. Ya. Maka pertama yang berbicara jin. Wa qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit dari kalangan jin. Jadi ifrit itu nama untuk jin. Ya, jin ifrit. Saya bisa menghadirkannya untukmu sebelum engkau bangun dari tempat duduk. Qabla an taquma min maqamik. Sebelum kamu bangun, saya sudah bisa hadirkan. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya, kata ifrit. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman masih menunggu usulan yang lain. Ya. Jadi beliau tidak langsung memerintahkan ifrit. Ya. Tapi beliau ingin mencari yang lebih cepat. Lebih cepat daripada itu. Maka berkatalah orang yang tadi. Wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ya, dan berkatalah orang yang punya ilmu dari kitab Allah Azza wa Jalla. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ya. Saya bisa menghadirkannya sebelum engkau mengedipkan mata. Ya. Sebelum mengedipkan mata. Dan ayat itu, kalau kita lihat ayatnya, begitu dia mengatakan qabla an yartadda ilaika tarfuk, langsung disambung oleh ayat Allah, falamma ra'ahu mustaqirran indah. Begitu dia selesai berkata, orang itu, ahlul kitab itu, orang yang alim itu, orang yang punya ilmu tentang Alkitab. Begitu dia selesai mengucapkan kata-katanya, langsung dilihat oleh Nabi Sulaiman, falamma ra'ahu mustaqirran indah. Sudah ada di sampingnya. Ya, bayangkan. Sudah ada di sampingnya itu singgasana, kursi. Ya. Di zaman itu, dia bisa memindahkan properti. Ya. Dalam istilah kita sekarang itu on time. Di waktu yang sebelum berkedip. Sebelum berkedip Nabi Sulaiman sudah ada itu kursi, singgasana. Ya. Dan singgasananya kata Hudhud, digambarkan singgasananya itu oleh Hudhud. Bagaimana singgasananya Ratu Balqis? Berkata Allah Azza wa Jalla, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Ya. Saya menemukan, kata Hudhud bercerita kepada Sulaiman, saya menemukan bahwa mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu, raja, ratu itu, diberikan segala sesuatu. Artinya, kerajaannya makmur. Semuanya ada. Walaha arsyun azim. Hudhud bilang, dan dia punya singgasana yang sangat agung. Besar. Singgasana yang agung dan besar. Nah, orang-orang dulu kan, orangnya besar-besar. Ya. Otomatis singgasananya lebih besar. Sedangkan orang sekarang kecil-kecil, ya, singgasananya besar-besar. Ya. Kursi-kursi ada. Kalau kita lihat pergi toko-toko kursi itu, ada tuh kursi yang untuk raja-raja itu. Ya. Kita kecil. Jadi arsyun azim. Jadi singgasananya sangat besar, kata Hudhud. Tapi singgasana yang besar itu oleh orang yang punya ilmu tentang kitab Allah,
dia bisa hadirkan di hadapan Nabi Sulaiman qabla an yartadda ilaihi tarfuh. Ya, sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Falamma ra'ahu mustaqirran. Begitu Nabi Sulaiman mengedipkan mata sudah ada. Kalau yang tadi ifrit sebelum bangun. Jadi antara bangun dan mengedipkan mata malah lebih cepat. Mengedipkan mata. Ya, satu kedipan. Bahkan belum berkedip. Ya. Kalau satu kedipan itu masih lama. Katanya belum berkedip. Sebelum engkau mengedipkan matamu. Ya. Maka beliau ketika mengedipkan mata sudah ada itu barang. Ya. Nah, itu pengiriman properti yang besar on time. Kira-kira ada seperti itu zaman ini. Zaman ini belum ada. Yang ada baru kata, ya, atau video, atau Tapi belum ada kalau kita kirim SMS tiba-tiba barang muncul ini, belum ada. Ya. Belum ada. Ya. Jadi pengiriman properti yang paling kilat. Ya. Kalau sekarang itu kita kirim surat disebut kilat khusus. Ya. Nah kilat khusus itu masih 3 hari. Itu yang paling khusus itu 3 hari. Tidak ada pengiriman barang dengan jarak ribuan kilometer ya, dalam waktu yang satu kedipan mata. Sampai sekarang belum ada. Ya. Dan pada zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada. Dan yang yang menghadirkan itu bukan jin, bukan malaikat, manusia. Ya. Manusia yang apa? Manusia alladzi indahu ilmun minal kitab. Ya. Jadi manusia yang punya ilmu tentang kitab Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitulah yang ada dalam Al-Quran. Ya. Falamma ra'ahu mustaqiran indah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan khairukum man ta'allama Al-Quran. Ya. Makanya bersabda Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya itu, orang yang mengagungkan Al-Quran, innallaha rafa'a bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya suatu kaum dengan kitab ini Al-Qur'an dan akan mencampakkan dengan kitab ini juga suatu kaum yang lain. Jadi era keemasan Islam dalam sejarah ketika Al-Qur'an menjadi pedoman. Semua aspek kehidupan dari mana digali? Digali dari Al-Quran. Itulah era keemasan Islam. Itu terjadi sejak zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, sampai runtuhnya kekhilafahan. Ya, sampai runtuhnya kekhilafahan Islam. Dan seperti itu. Kaum muslimin kalau dekat dengan Al-Quran pasti jaya. Tapi kalau sudah meninggalkan Al-Quran, lama-lama akan turun. Ya. Bisa lama-lama hancur. Dan sejarahnya memang begitu. Ya. Kapan dekat dengan Al-Quran, pasti naik dia punya grafik. Ya. Kalau kita baca sejarah Nabi SAW, sejarah Khulafa ar-Rasyidin, kemudian sejarah dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti selanjutnya, kapan mereka itu naik grafiknya? Ketika memang kesadaran tentang Al-Quran itu sangat besar. Jadi semuanya digali dari Al-Quran. Al-Quran bukan cuma dipakai untuk sholat saja, bukan. Tapi menjadi inspirasi dalam berbagai macam aspek kehidupan. Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allam. Orang yang paling baik, orang yang sebaik-baik adalah orang yang belajar Al-Quran. Makanya orang barat pun sekarang itu banyak yang belajar Al-Quran. Ya. Jangan sangka orang Eropa, orang Amerika, orang barat yang bukan muslim tidak belajar Al-Quran. Mereka belajar Al-Quran. Makanya ada istilah orientalis itu. Istilah orientalis.
orang-orang orientalis, ya, orang-orang barat yang oriental itu artinya kan timur. Ya. Orang barat yang belajar ilmu timur. Dan ilmu timur yang dimaksudnya Al-Quran. Ya. Tidak ada ilmu timur yang lain. Ya, ilmu timur itu ya Al-Quran. Maka muncul dari mereka para profesor tentang Al-Quran. Ya. Mereka belajar Al-Quran. Ya. Dan mereka menjadi orang yang di dunia, ya, walaupun mereka tidak beriman, tapi di dunia mereka dihormati oleh orang lain. Ya. Bahkan orang Islam belajar sama mereka. Ya. Orang Islam, orang-orang kita belajar Al-Quran kepada mereka. Makanya ada sekarang ilmu namanya ilmu hermeneutik. Ya. Ilmu hermeneutik. Hermeneutik itu ya, ilmu tentang cara menafsirkan Al-Quran dengan metode orang orientalis. Ya. Dari mana orang Islam belajar? Dari orang Barat. Dan orang Barat belajar dari Al-Quran. Jadi mereka belajar bahasa Arab dan sebagainya. Ya. Dan ada orientalis yang pada zaman penjajahan, Sunukurgronya itu. Dia belajar Al-Quran dia. Ya, makanya dia fasih baca Al-Quran. Karena dia memang diutus oleh Gubernur Jenderal Belanda. Ya, jadi pura-pura masuk Islam, pergi ke Mekah. Belajar apa yang dia belajar? Belajar Al-Quran dia di Mekah. Ya, ganti nama dia. Begitu pulang ke Hindia Belanda, ketika itu Indonesia belum ada, masih namanya Hindia Belanda, dia diutus di Aceh. Oleh Gubernur Jenderal Belanda diutus di Aceh. Di Aceh dia sebagai apa? Sebagai tokoh Islam dia. Ya. Dia tidak menampakkan kalau dia orang Kristen, dia tokoh Islam. Dia ceramah tentang Islam, dia ceramah tentang Al-Quran. Ya. Tapi tujuannya beda. Ya. Tujuannya untuk merusak. Untuk adu domba. Ya. Maka dari usaha Sunukurgronya itulah kemudian Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Aceh Darussalam. Ya, sebelumnya Aceh itu sangat kuat. Ya, benteng paling kuat yang susah ditaklukkan oleh VOC, oleh Belanda. Ya. Kenapa? Karena solid. Selain orangnya solid, pemberani juga. Ya. Tapi setelah Sunukurgronya datang, mulai ada perpecahan-perpecahan. Ya. Maka perpecahan itulah yang dimanfaatkan. Ya. Maka orang yang bisa dipegang. Maka ada istilahnya politik belah bambu itu. Satu diinjang, satu diangkat. Yang diangkat, yang pro. Yang diinjang, yang kontra, yang mau melawan diinjak. Maka akhirnya begitu. Dari mana dia? Dari inspirasinya dari Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu Masya Allah. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik, khairukum man ta'allama. Al-Quran kemudian tidak cukup dengan belajar, tapi wa'allamahu. Dan orang yang mengajarkannya. Ya. Sebagaimana diungkapkan, zakatul ilmi ta'limuhu. Ya. Zakatnya ilmu itu adalah mengajarkannya. Ya, jadi kalau zakat harta kita itu harus dikeluarkan. Ya. Kalau kita punya 85 gram emas, kita keluarkan 2,5%. Ya. Kalau nisabnya ilmu, berapa nisabnya ilmu? Ya. Kalau harta kan nisabnya 2,5% dari harta kita. Kalau kita punya harta mencapai nisab, ya, zakatnya 2,5%. Kita keluarkan 2,5%. Tapi kalau ilmu, kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Ya. Jadi semua kata para ulama kita, zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Dan nisab zakatul ilmi apa? Kullahu. Ya.
Nisab zakat ilmiah itu semuanya. Jadi semua yang kita pelajari wajib kita ajarkan. Ya. Yang kita sudah pelajari ya, jangan mengajarkan yang belum dipelajari. Ya. Kalau kita mengajarkan yang kita belum pelajari itu berarti sudah melampaui batas. Yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari itu kita wajib ajarkan. Nah, begitu ya Al-Quran. Orang yang punya ilmu Al-Quran, dia wajib mengajarkannya kepada orang lain. Karena kalau tidak, kebaikannya tidak sempurna. Ya. Khairiyahnya tidak sempurna. Karena khairiyahnya itu kata Nabi SAW, dilihat dari dua sisi. Bagaimana dia belajar dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Ya, tentu belajarnya harus giat dulu. Ya. Harus mempelajari. Ya. Paling tidak setiap cabang itu ya ada satu cabang yang memang dikuasai penuh. Misalnya ilmu tajwid, ya, dikuasai persentasenya mungkin 80%, ya, baru bisa mengajarkan. Ya. Kita pelajari dulu baik-baik, baru kita ajarkan. Nah, supaya nanti mengajarkannya juga tidak salah. Ya. Dan kalau belum kita kuasai, maka kita pelajari lagi. Makanya belajar ilmu Al-Quran itu sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengajarkannya juga begitu. Ya, mengajarkannya juga sampai kita menghadap kepada Allah. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad. Ya. Apa kata beliau? Bil mihbarah ilal maqbarah. Ya. Kita berjalan dengan membawa pulpen sampai kepada kubur. Artinya belajar dan mengajar itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah batasnya. Itulah orang yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni Bardizbah Al-Bukhari. Ya, rahimahullah ta'ala. Dalam kitab sahih beliau yang disebutkan oleh Imam Nawawi, alladzi huwa ashahul kutub ba'dal Qur'an. Ya, yang merupakan kitab atau buku yang paling sahih setelah ya, Al-Qur'an. Ya, kenapa disebut paling sahih? Karena dia memuat hadis-hadis Nabi. Ya, memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari adalah hadis-hadis yang sahih, ya, yang menjadi pijakan atau dasar dalam agama kita. Dan sahih Bukhari memuat ribuan hadis Rasulullah SAW dari berbagai macam aspek kehidupan, ya, mulai dari masalah ibadah, dari masalah taharah, masalah ibadah, salat, ya, zakat, puasa, haji, ya, nikah, muamalah, ya, tentang ilmu tafsir, bahkan tentang ilmu sejarah, ya, juga ada. Ya. Ilmu tentang wahyu, bagaimana wahyu turun, pertama-tamanya bagaimana, itu juga ada. Jadi semua aspek dijelaskan oleh hadis-hadis yang dimuat dalam Sahih Bukhari. Dan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya bersambung, ya. Dan orang-orang dalam sanadnya itu adalah orang-orang yang terpercaya, ya. Orang-orang yang memiliki, bahasa sekarang, memiliki integritas, ya. Orang-orang yang berintegritas. Selain integritas, mereka juga punya kompetensi, ya. Jadi orang-orang berintegritas dan berkompeten dalam bidang itu. Makanya disebut oleh Imam Nawawi sebagai ashahul kutub ba'dal Qur'an. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Nah, ini hadis yang pertama yang disampaikan atau yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab kita tentang fadilah tilawatil Qur'an. Sudah Isya? Ya, kita cukupkan satu hadis. Ya, insyaallah kita lanjut dengan hadis selanjutnya pada pertemuan yang akan datang.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.